Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita masih bertemu saat ini guna melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasanya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang yang terang menerang seperti saat ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang berjudul prinsip-prinsip yang dipegang open source dan keunggulan kekurangan produk open source. Saya persilakan kepada Ainun Andriani untuk membacakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi dari prinsip-prinsip open source. Yang pertama itu pengertian open source. Open source adalah kode sumber atau kode dasar pada sebuah software yang biasanya tersedia untuk memodifikasi dapat digunakan kembali. Kode open source merupakan bagian dari software yang sebagian besar pengguna tidak pernah melihat. Siapapun yang memanipulasi dan mengubah software sehingga program atau aplikasi dapat bekerja. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan materinya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi prinsip-prinsip yang sedang dipegang open source. Sistem operasi Android paling banyak digunakan di seluruh Indonesia. Google mengklaim ada sekitar 2 miliar menggunakan sistem operasi tersebut. Dengan jumlah menggunakan miliaran itu, tentunya membuat mereka menjadi sasaran empuk berbagai serangan malware yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ashraf Genuhun. Baik, saya akan melanjutkan prinsip open source yang dipegang Android. Selanjutnya, tetap beresiko diserang malware. Namun, sisi positif prinsip itu dapat menciptakan teknologi lebih baik dan berkolaborasi dengan pihak lain. Kelemahannya, orang lain bisa memanfaatkan open source itu untuk hal-hal buruk seperti membuat malware atau bahkan mencuri data-data pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sapitri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu langkah open source, langkah pengamanan, langkah dasar yang dilakukan Google untuk pengamanan dan menangkal seragam malware pada Android ialah menyiapkan sistem keamanan. Google bersama perusahaan sistem keamanan menganalisis bentuk seragam yang terdeteksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sirwan, perwakilan dari kelompok 3 yang akan membacakan keunggulan produk open source, kelanjutan dari materi kami. Keunggulan produk open source terbagi atas 3, yaitu gratis untuk digunakan, yang kedua dapat ditingkatkan secara konsisten, dan yang ketiga dapat menggunakan sesuka Anda. Di sini gratis untuk digunakan, manfaat terbesarnya menggunakan open source adalah bebas untuk menggunakan modifikasi atau mendistribusikan. Dan yang kedua dapat ditingkatkan secara konsisten. Siapapun dapat mengotak-atik open source untuk memecahkan masalah untuk memperbarui produk. Dan yang ketiga dapat menggunakannya sesuka Anda. Software open source tidak memiliki masalah hak cipta, masalah royalti atau pembayaran lain yang terkait dengan penggunanya. Anda dapat menggunakan sesuai keinginan Anda. Dan kekurangan produk open source di sini juga terbagi atas 3,
Yang pertama butuh waktu untuk mempelajari produk, yang kedua tidak ramah pengguna, dan yang ketiga masalah kompatibilitas perangkat keras. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang butuh waktu untuk mempelajari produk. Microsoft Word dan OpenOffice adalah dua opsi software dengan tingkat produktivitas serupa, dan yang kedua tidak ramah pengguna. Di sini tidak ramah pengguna, kekurangan lain dari sistem open source adalah tidak ramah pengguna seperti sistem operasi berbasis Linux yang sulit digunakan dibandingkan secara sistem operasi Windows, dan yang ketiga masalah kompatibilitas perangkat keras, yaitu yang tidak kompatibel dengan Linux. Oleh karena itu Anda harus bergantung pada pihak ketiga, sebab setiap kali Anda membeli hardware dari vendor, Anda harus memastikan apakah memiliki dukungan untuk Linux atau tidak. Ya, baiklah, itulah hasil dari materi yang saya bawakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi kami dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.